Ini GGB Tinggi Rias, bukan kekurangan saya salah sebut ya. Apa yang harus menurut Ibu yang harus dilengkapi dan bagaimana cara Ibu melengkapi ya untuk lain di sini. Ya silakan, saya nggak tahu tugas Ibu apa, tapi silakan. Ini kita nggak membuka kekurangan ya, karena inilah interaktif, diklat. Kecuali seminar saya duduk manis, saudara-saudara. Ini karena diklat, pendidikan dan latihan. Ibu, bapak, ibu, saudara harus menemukan titik-titik di mana gereja kita, jemaat kita harus dilengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Silahkan Ibu. Kalau belum jelas pertanyaannya, boleh bertanya kembali ke saya. Silakan. Soal kekurangan ya. Ya, jangan bahasa kekurangan, tetapi apa yang dilengkapi. Oke. Ya baik, puji Tuhan untuk kesempatan yang diberikan, terima kasih. Saya bersyukur juga boleh ada di daerah Jawa Tengah ini yang Tuhan boleh izinkan sejak tahun 2010 ya. Puji Tuhan. Kami boleh melayani di tempat ini dan ya mungkin sepanjang kami boleh menjalani pelayanan di tempat ini ya luar biasa. Tetapi mungkin memang ya yang namanya pelayanan kan proses ya, dan kami juga tetap belajar, tidak berhenti sampai di mana kami sudah menyelesaikan mata kuliah dan lain sebagainya. Tapi yang namanya pelayanan kan itu terus berproses ya. Jadi mungkin di sini cuma pendelegasian yang memang selama ini kan sudah ada di hamba-hamba Tuhan yang dilibatkan memang. Ya, dilibatkan untuk pelayanan. Cuman mungkin masih kekurangan memang personil untuk kayak pelayanan misalnya aktivitas pujian harus lengkap ini. Baik. Nah, masih kekurangan personil, jadi baik, puji Tuhan, ya sudah dalam hal menangkap, itu balik ya. sudah menangkap jawaban dan penjelasan Ibu ya. Kurang tajam, maksudnya ada misalnya di sini yang perlu saya lengkapi adalah kunjungan kepada jemaat-jemaat. Tadi Bapak dosen pertama setiap hari Sabtu dia mengunjungi, senang sekali, bukan hanya jamuan kan gitu. Lalu apa? Tapi oke lah, Ibu sudah jawab. Tidak lama-lama karena nanti semua kebagian. Ini yang PDN dulu, ya kan, belajar untuk mengidentifikasi apa yang harus Bapak Ibu perbuat sebagai hamba Tuhan. Tim pengembalaan, tim pelayanan, leader di jemaat itu kan gitu. Jadi Ibu tulis di sini kerinduan saya melayani di GGB, tetap setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dan menjadi berkat bagi jemaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini tulisan Ibu? Saya punya daftar Bapak Ibu. Nah, udah dikduk loh, ada nama-nama semua. Pak Babang dari mana ini? Kan internet sekarang bisa download kan? Apakah yang di depan suami Ibu? Ganteng dan cantik, saya sudah menduga ya. Terima kasih Tuhan berkati Ibu ya. Ya, silakan duduk ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, next tampilan pengakuan iman. Siapa yang harus? Oke, langsung pengakuan iman ya. Pengakuan iman GGB sama dengan gereja-gereja lain, termasuk terutama sama dengan gereja-gereja Protestan mainstream. Kalau di Jawa Tengah ini GKI, ya GPIB mungkin ada, gereja Jawa, gereja Injili di Tanah Jawa, atau gereja Protestan mainstream yang lain. Itu asas pengajarannya sama. Ada 12 poin. Tentunya yang sudah selesai dari sekolah kitab pasti sudah paham dan hafal ini. Ini adalah rumusan pengakuan iman. Ini pokok pengajaran dasar Kristen yang dirumuskan menjadi dibuat poin-pointers ini sebagai satu ekstrak pengajaran. Kalau diuraikan di situ sangat panjang lebar, dan itu nanti ada tertulis di sini. Mohon izin peserta diklat sudah ada yang punya buku ini? Kalau belum punya, mohon izin panitia atau mada memfotokopikan, nanti diberikan kepada sekurang-kurangnya ketua Mawil. Nanti dari mana ya? Ya? 5, fotokopi 5. Fotokopi 5.
Ketua Mawil nanti biar memperbanyak ke jemaatnya atau Bapak Ibu Saudara. Saya kemarin karena mepet tugas, sebenarnya saya dari kampung halaman hanya memfotokopi yang Bapak Ibu bawa itu, paper itu. Ada PowerPoint yang saya sudah selesaikan, hampir selesaikan, nggak selesai. Sudah saya bilang sama adik operator, ya, saudara operator, yang Word aja, Microsoft Word, yang PowerPoint tidak usah, karena ada 4 bahasan yang kita belum selesai, ya sudah terpaksa. Karena begitu tugas yang bertumpuk, situ bisa sampai bertemu muka dengan muka dengan Bapak Ibu Saudara. Jadi Alkitab hukumnya sangat wajib dibaca oleh kita. Dalam mata kuliah saya ini, buku asas pengajaran DGP hukumnya wajib dibaca. Ya, saya mau izin, mungkin kedepannya bisa dibuat satu perbandingan komparatif untuk maju. Kami di Banten menyelenggarakan diklat juga 1 hari, bahkan PDP, PDM, PDT. Tapi karena kami Mada, kami harus mengundang pembicara dari pusat supaya sertifikat pendetanya nanti untuk pelantikan pendeta itu boleh. Tapi kalau yang menyelenggarakan tingkat Mada saja, ya untuk PDP dan PDM. Kami mengajarkan itu 2 minggu sebelumnya. Panitia diklat sudah meminta materi dari pembicara, di-share lewat email yang lebih kuat. Kalau lewat WA kadang-kadang kurang kuat, kalau apalagi banyak tebal isinya. 2 minggu kemudian saya minta panitia diklat, saya ketua Mada, tolong mempelajari 2 minggu, hampir tidur kurang 2 minggu. Lalu dalam mata kuliah, misalnya sekarang ini mata kuliah asas pengajaran, saya membuat pertanyaan-pertanyaan, ya, memakai Google Form. Pertanyaan-pertanyaan sih 5 pilihan ganda multiple choice, dan 5 lagi itu uraian bebas menurut peserta. Google Form kan gampang kami mengoreksinya, membuat soalnya yang agak susah. Ngoreksinya gampang karena sudah langsung ada rekapan yang gitu. Jadi peserta ini nilainya sekian. Jadi sebelum diklat hari H, dari Google Form itu kita tahu bahwa peserta aktif mempelajari bahan pokok. Karena dari jawaban-jawabannya kita tahu aktif. Hari hanya tinggal para dosen, para pengajar menyampaikan makalahnya. Tapi sekurang-kurangnya peserta sudah di-share, dan disitulah kesempatan peserta belajar dari rumah, dari tempat bekerja. Kalau dia punya toko kios, belajar dari tokonya dan sebagainya. Itu yang kami lakukan, ya. Lalu bagaimana Pak kami dengan catatan ini? Bersyukur saudara Bapak Ibu, ya. Seperti ini bersyukur, saya salut juga. Berarti Bapak Ibu agak ringan, ya, agak ringan. Cuman berat. Nanti setelah ini hukumnya wajib dibaca. Puji Tuhan, ya, seperti itu. Ya, haleluya. Jadi berikutnya yang kedua. Yang kedua, ini termasuk senior ini. Mohon izin, tapi harus maju. Senior nggak senior karena peserta diklat maju kan. Bapak Cornelius Jimin, STH. Wah, ini tadi udah ngobrol, ya, sampai guyon-guyon, ya. Bapak, terima kasih, ya. Boleh nggak? Ya. Bapak juga diminta, bolehlah supaya tersorot apa ini. Om mau situ aja, ya. Bapak, ya, kalau Bapak kan gembala, ya, pemimpin gereja. Jadi pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat? Tentunya Bapak sudah maksimal. Kiat-kiat untuk memajukan pelayanan penggembalaan yang Bapak gembalakan di Boyolali. Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sebagai hal yang harus saya lakukan kembali ke istilah SWT. Jadi kami harus mengetahui sejauh mana
kemajuan di jalan dan peluang juga hambatan maupun tantangan yang harus dihadapi. Sehingga pentingnya kami terus dapat melihat mengamati baik khususnya kami sebagai gembala, juga jemaat yang digembalakan, demikian pula dengan situasi kondisi lingkungan yang ada, sehingga pentingnya survei dan juga memikirkan hal-hal yang dapat mengembangkan pelayanan di mana Tuhan mempercayakan yang melalui hidup. Ya, mengutip tadi beda pertama ada istilah deduktif. Pertanyaan Bapak berangkat dari deduktif. Bapak, lalu saya pertanyaan. Kalau dalam SWOT tadi, SWOT tadi, Bapak menemukan satu trend ya, bahwa jemaat itu agak berat di drive, dorong-dorong, motivasi segala. Lalu apa yang akan Bapak lakukan sebagai satu opportunity untuk mengembangkan gereja tersebut? Ini berbicara jemaat yang susah didorong-dorong, Pak. Terima kasih. Yang pertama, kami akan berusaha untuk menjadi teladan. Kemudian yang kedua, memahami sejauh mana tingkat atau kemampuan dari jemaat itu, sehingga kami tidak memaksakan. Jadi akhirnya apa yang harus kami pandangan kami yang harus kami rubah sesuai dengan keberadaan jemaat, sambil terus mencari solusi-solusi sehingga apa yang kami harapkan itu betul-betul tepat. Jadi kami sebagai pelayan tidak memaksakan apa yang menjadi ide saya, tetapi justru saya harus melayani apa yang menjadi kemauan, tingkat kemampuan, tetapi kembali kepada tugas tanggung jawab setiap orang percaya untuk semakin dewasa seperti tema saat ini, untuk bisa mandiri dan berkembang bagi umat kami. Ya, good. Terima kasih Bapak Gembala, pemimpin umat. Jadi intinya harus solutif, ada kiat-kiat. Jadi tidak, apalagi ketika ada jemaat kita di drive, dorong-dorong itu rajin perhatian, malas-malas, malah Bapak menurut ke Ketua Mada. Pak Ketua Mada ini bagaimana? Jemaat saya kasihan, berat ya, atau Ketua Mawil, mohon maaf, tapi mungkin enggak lah. Mohon izin, Bapak pernah kuliah di SDT Nusantara. Lalu moto Bapak penjangkauan jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus dan membina jiwa-jiwa yang sudah mengenal Kristus ke arah kedewasaan iman. Ya, terima kasih Pak. Tuhan Yesus berkati. Monggo binarkan ya. Berikutnya, Saudara Operator, lanjut. Ya, sesi 1, garis-garis besar pengajaran GGP, yaitu pengajaran tentang Allah, tentang Alkitab. Ya, nah ini poin-poinnya, highlight, sinopsis, atau pointers-pointersnya adalah Alkitab adalah firman Allah. Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus. Alkitab memiliki kewibawaan. Terus juga ada lambang Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab adalah dasar-dasar iman kepercayaan dan keselarasan isi Alkitab. Nah, ini yang kami tampilkan adalah pointers-pointersnya saja. Bapak Ibu nanti terutama peserta dikat wajib membaca ini. Tadi panitia sudah memfotokopikan 5 buku. Entah pembagiannya bagaimana, tapi saya meyakini bahwa para gembala GGP sudah pernah dibagikan di sidang raya pada 2002 di Wisma Kinasih. Kalau gembala sidang itu berangkat, waktu itu sidang raya pasti dibagikan dulu. Tapi bagus, tadi Ketua Mada atau Panitia sudah memfotokopikan. Apabila memang membutuhkan, mungkin nanti bisa, atau karena dekat sebaiknya di drop ke Ketua Mawil atau satu, nanti
jemaat yang bersangkutan atau peserta yang bersangkutan menghubungi ketua mawil untuk diperbanyak lagi. Mungkin lebih efisien strukturnya seperti itu. Jadi wajib. Ya. Alkitab adalah firman Allah. Kita tidak bisa berkata bahwa Alkitab ini adalah buku sejarah, meskipun di sini berisi sejarah, kan gitu. Apalagi kalau kita belum diajarkan hermeneutik dan homiletik tadi, apalagi lebih dalam lagi eksegesis. Zaman dulu ada apa namanya orang-orang aliran Pentakosta, saya tidak katakan PIP tapi aliran Pentakosta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mau berkhotbah. Buka kitab Tuhan, berikan hikmat saya sebagai hamba Tuhan. Buka ini. Nah, kalau Alkitab yang dibuka, Yesus memberi makan 5.000 orang, masih tenang karena kita pernah ngajar sekolah minggu atau dengar sekolah minggu, kita itu kan familiar. Tapi kalau buka dalam nama Tuhan Yesus saya mau berkhotbah, mengenalkan kuasa Roh Kudus, katanya pimpinan kudus. Tahu-tahu tawari pada tahun sekian ini lahir, ini memeranakan ini dan sebagainya, tahun silsilah tarumbu itu kata-kata silsilah. Bingung, tidak salah sendiri, tidak bicara persiapan. Tapi kan pembicara pertama luar biasa memberikan pencerahan kepada kita dan mendidik itu. Alkitab ini dituliskan dalam kurun waktu kurang lebih 1.600 tahun. Betapa lamanya kurun waktu itu. Penulis satu dengan penulis lainnya tidak saling kenal. Wow, tidak janjian. Pak Ketua Mada Jateng DIY, Pendeta Budi Setianto, saya Bambang Triyono, Mada Banten. Tolong nanti Bapak mengajar di kelas ini. Nah, itu sudah janjian. Penulis Alkitab tidak janjian. Terus latar belakang para penulis itu beragam. Ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai penyembuh, tabib, ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai tukang angon. Dari mana kita tahu? Dari struktur bahasanya. Karena kejahatan, karena 7 kejahatan Israel, bahkan 8, aku akan menghanguskan umat Israel dari muka bumi. Karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4 kaum Yehuda, maka aku akan menjungkir balikkan mereka. Kalau kita nggak paham ini, bahasa ini, oh ternyata penulisnya itu seorang yang agresif, yang dia memang bahasanya lantang penuh wibawa, yang memang dia bahasanya lugas tanpa dibungkus dengan kekalaman. Kekalaman apa ya? Polite, sopan santun. Karena saya orang Jawa, mensewu itu kekalaman kan gitu. Tapi kalau tadi Bapak ini saya dosen, maka saya akan berbahasa apa adanya. Ini harus seperti itu kan. Kemudian ada bahasa pantun. Engkau cantik, hai jelitaku. Di matamu itu seperti rembulan di tengah malam. Gitu. Terus katakan lagi, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tapi yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ada banyak ragam jenis bahasa sastra di sana. Ini Alkitab kita yang unik ya, tentang Alkitab. Kewibawaan Alkitab kenapa? Meskipun ditulis oleh lebih kurang 40 orang penulis dalam kurun waktu 1.600 tahun itu, rupanya merujuk kepada satu sasaran, satu subjek, satu pribadi, yaitu Sang Juru Selamat yang akan hadir, yang sudah hadir dan yang akan datang kembali. Makanya karena Alkitab itu sendiri merupakan jawaban, nubuatan dan penggenapan, Alkitab kita punya wibawa. Ini lebih dari sekedar buku ilmu pengetahuan, meskipun yang menulis seorang profesor doktor
bidang redaksi sekalipun. Ini lebih, inilah kehebasan kita. Kemudian ada lambang-lambang Alkitab dikatakan di sana ada banyak, nanti di sini penjelasannya ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti pedang bermata dua, kan yang Alkitab seperti pedang bermata dua dan sebagainya, banyak lambang-lambang. Ya, kemudian Alkitab adalah dasar iman, dasar kepercayaan. Ya, kalau buku-buku lain, saya waktu masih SMP dulu senang baca komik, tapi komik sekitar sejarah, misalnya api di Bukit Menoreh, begitu. Si buta dari gua hantu, dulu itu saya membaca begitu. Karena saya juga terlambat jadi orang Kristennya, saya salah sendiri terlambat, sayang ya saya terlambat ya. Kalau dari kecil saya ada Kristen, mengenal Alkitab, ada yang kelam dulu. Sekarang ada promosi di televisi atau di dunia bahwa umur 16 sampai umur 16 tahun itu anak harus diajarkan membaca ini dalam pembelajaran agama yang lain. Pembelajaran agama Islam dikatakan bahwa sampai anak usia akil balik, anak harus diajari Al-Quran bahasa aslinya, huruf hijaiyah. Hijaiyah itu kalau orang menyebutnya sebagai juz amma, itu alif bata dan sebagainya. Lalu kalau di Jawa Tengah sini sebagai kitab turutan dari cara bahasa alif bata sampai surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas dan seterusnya. Baru juz pertama sampai juz 30. Itu ikro dalam Islam. Nah, kita Kristen. Nanti mudah-mudahan ada yang menyoroti itu. Di gereja kami sekolah minggunya tidak secara mendalam ada kurikulum pengajaran sekolah minggu. Atau di gereja kami kurikulumnya mengadopsi dari kurikulum sekolah minggu Gereja Baptis GBI. Boleh-boleh saja. Puji Tuhan, gereja kami di Jawa Tengah ini sudah mendapatkan silabus dan kurikulum dari Komisi Sekolah Minggu Pusat. Wah, puji Tuhan. Ini harus kita harapkan kan gitu. Nah, harusnya ada yang membutuhkan itu supaya saya yang diminta menjadi pembicara tahu ya bukan kelebihan dan kurang gereja, tapi bagaimana kerinduan Bapak Ibu untuk memperlengkapi pekerjaan pelayanan ini. Dan Bapak Ibu di diklat itu tujuannya diklat. Malah ke depan saya memberikan masukan ke majelis supaya diklat itu ada masing-masing, misalnya memiliki ilmu berdebat, kasih kesempatan berdebat 10 menit. Meskipun konsekuensinya diklat itu 1 minggu kan. Waduh, ya di daerah mana, Bradungan, Ambarawa gitu, yang adem tempatnya. Ini tidak ada. Karena kami kemarin dari Nasar ada di mana itu, danau itu Nasar sampai situ, mulai di Bumbu ada danau di sini, baru hutan. Lalu apalagi itu yang saya ingin mendapatkan inventarisir dari diklat ini. Jadi Bapak Ibu beserta majelis itu. Jadi bukan menjelek-jelekan gereja. Pak Gembala saya itu gak pernah Kristen bakti lah, itu mah jelek-jelekin kan gitu. Apa yang bisa kita lengkapi kan gitu. Baik, next halaman berikutnya operator. Ya, ajaran tentang Allah. Ya, eksistensi Allah, hakikat Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dan ketritunggalan Allah. Di sini ada. Kalau ini forum sekolah teologi, saya akan jabarkan dengan detail lengkap dan kita diskusi kita. Mengapa akhir-akhir ini istilah Tritunggal itu menjadi perdebatan kembali? Ada yang mengatakan ini aliran ini karena hasil dari konsili ini dan sebagainya. Ada yang penting Jesus only dan sebagainya. Akhir-akhir ini atau pada saat-saat sekarang ini terjadi polemik lagi untuk ketritunggalan Allah. Kita lah, Bapak Ibu terutama para pejabat GGP, terutama yang alumni
alumnus dari sekolah kita, Bapak Ibu sebagai garda terdepan maju. Jangan kita nggak bisa menjelaskan kan? Makanya hukumnya wajib mempelajari ini dan membaca ini. Berikutnya saya ingin berkenalan maju ke depan. Tadi 2 orang, yang ketiga sekarang ini Bapak atau Ibu ya? Oh Bapak. Yang ketiga, pendeta pembantu Husai Yarmadi, ada? Bapak monggo. Melayani di GGP Smyrna Merapi. Langsung saja Pak, saya udah mau izin sama Pak Kepalanya kok. Di mimbar juga boleh. Ya, Bapak Husai Yarmadi. Ya, pertanyaan Bapak melayani di lereng Merapi ya Pak ya? Tahun 2001 kalau nggak salah, sebelum meletus lereng Merapi, saya waktu itu dari GGP sana bawa mobil kijang kapsul, bawa beberapa, mohon izin untuk nengok ke sana. Merapi ada yang di tengah-tengah, ada yang ke atas lagi katanya tempatnya Mbak Marijan gitu. Tapi saya kedua itu, saya naik ke atas diantar oleh Bapak Sugeng Sriono dari Meguwo. Bapak Sugeng Sriono nunggu di depannya itu, di depan toko kue-kue itu. Lalu saya jemput, kami kalau tidak salah melalui Klaten. Nah, Bapak ada di GGP mana? Tapi pertanyaan saya, Bapak gembala? Tim gembala ya Pak ya? Tim gembala? Ya, puji Tuhan. Ya, dalam di gereja Bapak, apa yang menurut Bapak perlu dilengkapi? Bapak sebagai hamba Tuhan di sana, tim pengembalaan atau tim pelayanan untuk agar supaya jemaat GGP Smyrna Merapi ini dapat bertumbuh, berkembang dan berbuah ke arah Dia dan menjadi GGP Idaman Kristus. Kan itu yang Bapak tulis. Ya. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih. Kami sebetulnya melihat seperti itu bahwa kami ada di sebenarnya GGP Smyrna Lereng Merapi itu cabangnya dari GGP Philadelphia Merapi juga. Oh, di bawahnya. Oh, di situ. Ya, kami di situ sebagai pejabat sementara. Kita pejabat sementara untuk mengampu di jemaat Smyrna. Oh, Sekitar hanya 16 juga, dari anak-anak sampai remaja. Lanjut Pak. Dan selama ini kami masih untuk ibadah bergabung di Induk. Kami juga ada ibadah di Cabang. Kami hanya kalau kami melihat atau merasakan kekurangan itu tentunya masih banyak, karena baru di Cabang dari segi fisik, gedung, meja, maupun juga dari segi kemampuan ataupun jemaatnya, karena anak-anak dan juga orang tua dan kebanyakan hanya lulus SD. SDM ya. Dan kami untuk memenuhi hal itu, untuk menjadikan jemaat GGP Smyrna untuk bertumbuh dan berkembang ke arah Dia, dan bahkan kami rindu untuk menjadi GGP Idaman Kristus. Karena kami orang yang di sana walaupun masih jauh dari segala pengetahuan dan pengalaman, atau bisa dikatakan SDM masih belum memadai, tapi kami ingin senantiasa membawa jemaat itu tetap setia di hadapan Tuhan sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih Pak sudah menangkap, dan itu sesuai dengan yang Bapak tulis di sini untuk Bapak dalam pelayanan Bapak Husai Yarmadi. Ya, tahun itu ketika kami mulai, kami harus izin dengan tentara yang berjaga-jaga di situ, tapi karena ada Pak Sugeng Sriono yang di Meguwo itu, dia yang ngobrol, kami naik terus, tapi memang sudah warning saat itu. Ya, puji Tuhan, kami mengunjungi Pak Stefan Muradi, Pak Sugeng Sriono dari Lereng Merapi itu, kami langsung waktu itu masih ada Pak Samuel Sioko almarhum, kami ke sana. Gerejanya masih belum dibangun, sekarang kan ibadahnya di atas, bawah untuk parkir kan. Kami dulu ibadahnya masih di bawah, di komplek ini pas dia pinggir gitu Pak Samuel Sioko. Terus
kami ke Semarang, nengok Pak Brat Gunawan, selain di Majapahit Estate yang sekarang ada di Telogosari sama satu lagi di komplek perumahan. Itu zaman saya masih muda Pak. Sekarang saya udah tua, kalau tidak ada yang boncengin, ya tapi ya puji Tuhan sampai sini. Besok sampai mana itu? Boyolali ya. Saya dipesan oleh Pak Suryadi, teman saya di Banten, tolong Pak mampir ke mana itu Pak Edi. Pak Edi itu di daerah Kutoarjo ya Pak, daerah mana? Kutoarjo Pak Edi. Ya. Apakah katanya saya dengar Pak Edi mau rawuh? Apakah ada urusannya Pak Edi? Berhalangan, istrinya harusnya peserta tapi lagi sakit. Oh, isi Pak Matenun ya, terima kasih Tuhan berkati. Ya, satu lagi, mohon izin. Nah, ini yang sakit kali. Ibu PDP Sri Sumiati. Iya betul. Lewat. Satu lagi yang ikut diklat BDM, Eko Chandra Setiawan, Bapak atau saudara ya? Saudara. Eko Chandra Setiawan. Oh, ini tuan rumah. Ya. Ya, silakan maju ke depan, tak usah sungkan-sungkan sama Pak Gembala sama si Om yang ganteng ini, jawab saja apa adanya kan. Ya, Saudara Eko Chandra Setiawan melayani di sini untuk memberi moto saudara untuk memberikan pertumbuhan rohani yang baik bagi jemaat melalui pengajaran firman yang Alkitabiah. Ya, betul. Contoh-contohnya apa yang akan saudara lakukan dengan itu? Karena saya melihat di dunia teologi, khususnya teologi kontemporer, banyak teologi yang sumbang, teologi yang keliru, pada dasarnya tidak sesuai dengan Alkitab. Sekalipun mungkin mengkhotbahkan sesuai dengan firman, terkadang yang dimunculkan itu alegori. Beriringan dengan berkembang pesatnya media sosial seperti platform YouTube, Facebook dan lain-lain, Ya. di situ digunakan oleh orang-orang yang ingin bahasa saya itu seperti mencari panggung. Jadi di dunia teologi pun hal-hal seperti itu banyak dilakukan oleh mereka dan terkadang pun tidak sesuai dengan kebenaran. Ini yang menjadi bahaya ketika jemaat Tuhan lebih nyaman duduk di rumah menyaksikan hal-hal tersebut, tidak datang ke gereja, sedangkan yang mereka lihat itu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Untuk itu, sebisa mungkin gereja, puji Tuhan ada seperti ini, diperlengkapi untuk mendidik jemaat Tuhan supaya sesuai dengan pengajaran yang Alkitabiah. Ya, terima kasih sudah bisa menangkap tujuan dan perjuangan Bapak. Mantap ya. Terus kerjakan itu meskipun berat. Saya pernah ikut seminar dari lembaga Southeast Asia Graduate School of Theology yang dari Filipina. Jadi dampak pandemi ini gereja-gereja ada yang memilih online, daring, tidak lebih memilih aman di rumah, pakai daring, tidak mau onsite dan menjaga jarak, protokol kesehatan seperti itu. Akhirnya nanti dikhawatirkan jemaat itu menjadi jemaat yang apatis, yang cukup tadi YouTube. Dia merasa pendetanya, pengkhotbahnya menjadi banyak, yang bisa saja sambil masak, sambil nungguin warungnya, sambil di kantor, ini ikut ibadah. Ini saya katakan di seminar saat itu dengan lembaga Southeast Asia Graduate School of Theology, saya katakan kalau sambilan seperti itu bukan ibadah, itu masak sambil dengerin khotbah, itu di warung sambil dengerin, itu tidak bisa ibadah. Jadi daring ini karena keterpaksaan menghadapi situasi sehingga ada kiat-kiat. Kita memberi acungan jempol bagi gereja-gereja yang menjadi pintar dengan menyelesaikan. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Tuhan berkati. Saya sendiri di GGP sana tiap minggu kalau ibadah biasa itu 80 orang, kami menjadi antara 30 sampai 40 karena kami bilang yang umur 60 ke atas di rumah saja. Tapi kami juga ada memakai moda YouTube Premier dan
Facebook Premiere, jadi pada jamnya itu. Nah, tahun ini kami onsite, lalu dibarengin juga dengan live streaming saat itu. Jadi ada yang di gereja, ada yang ikut live streaming. Nah, saya melihat ketika keuntungannya atau kelebihannya ketika live streaming atau premiere itu disaksikan juga diikuti oleh orang-orang lain. Bahkan YouTube kami itu ada beberapa gembala hamba Tuhan dari GPI yang mengikutinya. Itu kelebihannya. Gereja kita dikenal menjadi siapa saja tanpa ada tembok batas tembok. Tapi itu tadi, musuh kebaktian sambil masak. Apa pula ini? Situasi seperti itu. Baik, lanjutnya halaman berikutnya tentang Alkitab. Ya, bab 3 dan bab 4 ajaran tentang Tuhan Yesus Kristus dan ajaran tentang Roh Kudus. Ya, di dalam Alkitab kita banyak ayat-ayat merumuskan tidak hanya dalam perjanjian baru, tetapi juga dalam perjanjian lama yang merujuk kepada pribadi Yesus Kristus itu. Contoh, misalnya dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan mematuk tumitnya, keturunannya akan merupakan kepalamu. Kira-kira kalimatnya seperti itu. Ini adalah Injil pertama menggambarkan terus perseteruan antara kuasa kegelapan ular dengan anak manusia itu Yesus Kristus. Dari kitab Kejadian sudah merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Kita misalnya lompatlah Yesaya. Sebab seorang putra akan diberikan, seorang anak akan dilahirkan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebutkan orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu juga merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ketiga Injil sinoptis, Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes yang bahasa teologinya lebih tinggi juga menunjuk kepada Yesus Kristus sendiri, para penulis Alkitab. Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh negeri. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan, di kota Daud. Terus di dalam juga surat-surat tulisan Rasul Paulus merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia mati di atas salib. Jadi ajaran dogma, asas pengajaran GGP ini yang dirumuskan melalui atau atas dasar Alkitab oleh para pendahulu kita, tokoh-tokoh GGP yang dulu, saya salut Bapak Topi yang luar biasa. Mereka yang dulu konon karena saya nggak menjamani dulu, mereka itu tidak jarang STH, apalagi STH apalagi dokter. Sekarang STH blader bahasa Pati blader, banyak MTH. Ya, kemarin saya pensiun, saya mau ngurus ambil S3 PSP pasca sarjana profesi, tapi terlambat 1 minggu di STTK, tapi sudah terlambat karena saya mengurusi tasped mundar mandir, jadi terlambat. Ya sudah, nanti Pak Bambang nanti bulan Juli saja. Sudah tua gini pengen belajar ya, tapi kata Pak dosen. Ya, next halaman berikutnya. Ya, ajaran tentang manusia dan sebagainya nanti bisa kita baca. Ya, setelah ini nanti kita, karena sudah ada ini dan sudah ada makalahnya, mohon izin, makalahnya kemarin sudah saya copy dan bertanya dan saya sudah serahkan ke panitia. Nanti kita berpindah setelah saya
memanggil saudara untuk berkenalan kita kepada sejarah gereja. Ya, ini kan diklat, ini bukan seminar, apalagi ini sekolah mata kuliah di STT kan bukan. Selanjutnya mohon izin saya undang maju ke depan, yaitu yang ikut diklat pendeta muda, yaitu Teguh Rahmadi dari tuan rumah. Bapak atau saudara Teguh Rahmadi? Bapak Teguh, monggo. Ya, ini luar biasa. Ya, dari Sohibul Bait, dari tuan rumah. Bapak Teguh Rahmadi, visi misi saudara adalah membawa jiwa-jiwa yang baru pada Tuhan, bagi Tuhan, pada Tuhan, ya, bagi Tuhan. Ya, maksudnya sama, membawa jiwa-jiwa baru. Tolong langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk memenuhi misi Bapak, yaitu membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan, dibawa ke gereja Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, salam. Salam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kebetulan saya bekerja di koperasi, artinya saya bagian lapangan itu sering ketemu dengan banyak orang, dan disitulah kesempatan saya untuk menyampaikan yang namanya kabar gembira, kabar keselamatan, kabar sukacita. Ya, meskipun ada yang ragu-ragu, ada yang belum menerima, tapi saya terus mempunyai kerinduan seperti itu untuk menyampaikan. Yang artinya firman Tuhan kan katakan Rasul Paulus yang menanam, Apolos yang menyirami, soal pertumbuhan itu milik Tuhan. Ya, karena iman tubuh bukan saja dari ketika kita melihat, tapi hanya dari pendengaran. Ya. Saya mempunyai nenek, umurnya sudah 104. Dia belum lama mengenal Tuhan. Terus terang saya karena rumahnya terpisah, kami tidak pernah menyampaikan yang namanya Injil keselamatan. Tapi di rumah itu saya sering mendoakan. Kami sering mengadakan persekutuan. Artinya dia percaya karena mendengar. Ya, tadi kemarin beberapa yang dilayani oleh Bapak Gembala, dan pengalaman saya ketika saya bertemu dengan orang gelandangan, orang yang saya pun mempunyai seperti Kristus, mempunyai hati yang berbelas kasihan. Saya melayani, saya peluk dia, saya doakan dia. Artinya inilah amanat agung dari Tuhan yang harus kita kerjakan. Karena apa? Karena waktunya sudah dekat. Ya, sudah di ambang pintu, firman Tuhan katakan. Bagaimana kita mau bekerja? Ya, artinya saya mempunyai langkah-langkah bahwa kesempatan yang kita yang diberikan oleh Tuhan, saya pergunakan sebaik-baiknya, Pak. Iya, begitu. Terima kasih ya sudah menanggap. Ya, Bapak harus terus setia, semangat, tangguh, melakukan terus, menjaga jiwa-jiwa sesuai dengan visi dan misi Bapak, yaitu membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan, kita persembahkan bagi Tuhan, dan melayani di gereja kita di sini bagi dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya begitu Pak. Saya dari latar belakang saya itu kan Muslim. Kalau di tempat saya itu saya boleh dikatakan ya tidak terkenal lah. Maksudnya ya dibenci oleh teman-teman sedulur ngaji saya. Tapi itu sudah menjadi keputusan saya dan pakaian saya. Tapi ya saya terus menyampaikan yang namanya Injil keselamatan itu kepada mereka. Puji Tuhan ya. Bapak Teguh Rahmadi sudah punya SK PDP ya? Sudah punya SK pendeta bantu. Sudah pernah dilantik tahun berapa Pak? Belum pernah sih. Tapi pernah ikut di Semarang dulu. Ya itu maksudnya ya. Di GGP tempat Pak Abraham Gunawan. Ya. Berarti pelantikannya di sana kali. Ya.
karena di nama Bapak ada PDP-nya. Iya. Ya, maksudnya gini, dari STH bisa langsung ke PDM. Bapak PDM kan dari PDP dulu. Ya, terima kasih. Maaf, yang tahu kan panitia. Saya hanya membaca name tag Bapak. Oh iya. Tuhan berkati. Ya, salam. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kalau sudah tahu urutannya belum ya? Kalau sudah tahu tak acak aja biar adil. Ya, sekarang wah namanya betul-betul bagus ini, nama filsafat Jawa. Yang ikut diklat pendeta muda Kidung Dalu Sriyoko STH. Silakan Pak Ciko. Ke depan ada Kidung nyanyian Dalu malam, nyanyian malam. Aduh luar biasa. Ya. Silakan ambil mic, boleh diputar ya. Kalau beliau itu ya putra bapaknya seangkatan dengan saya ketika diklat pendeta muda waktu itu dengan Pak Edi Cornelius dari Tasikmalaya dan beberapa. Baik, Kidung Dalu sudah berkeluarga ya kan? Belum, Pak. Belum, yang sudah berkeluarga si saudaranya ya? Iya, kakak saya. Iya, iya. Melayani di GGB Pondok Daun. Pondok Daun. Daun. Maaf. Ya. Visi misinya rindu berkontribusi, bahasanya luar biasa, dalam membangun jemaat yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup seturut firman Tuhan. Jadi ini stressing pointnya adalah berkontribusi membangun jemaat agar dampaknya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi kata kuncinya, stressing pointnya adalah berkontribusi dalam membangun jemaat. Ya, Saudara Kidung Dalu, kiat-kiat apa kira-kira? Karena di sana yang saya tulis adalah bahwa jemaat sekarang kan kurang ya pengajaran atau pengenalan yang benar akan firman Tuhan, apalagi dengan arus teknologi dan sosial media yang semakin besar, orang-orang jadi egois, apatis, dan tidak memberikan sekitar. Jadi untuk membangun jemaat yang punya pengajaran yang benar dan pengenalan yang benar tentang Tuhan, jadi yang bisa dilakukan adalah ya dengan pendalaman Alkitab tentunya, dengan pemuritan juga mengajarkan firman Tuhan yang objektif yang baik, dan juga mengingatkan kembali semangat misi atau menginjil. Jadi melalui hal tersebut kita bisa membangun jemaat yang juga tahu dan punya dan kenal akan Tuhan, tapi juga punya kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Ya, tugas berat cukup luas. Makanya Saudara Kidung Dalu harus punya semangat. Semangat ini dari muda ada pada saya ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan satu lagi pakai bahasa Islam, kerja ikhlas. Artinya orang tiga yang ya waktu kan gitu. Tidak. Pokoknya bukan karena alasan nggak ada biaya, jalan Tuhan berikan. Oke? Ya, Tuhan sekali. Terima kasih. Satu lagi sebelum kita masuk ke slide berikutnya, yaitu Umar Safari ada hadir melayani di GGB Pondok Daun Sukoharjo. Ada Bapak atau Saudara ini Umar Safari? Ya, silakan Pak. Visi-misi adalah membuka kelompok sel sendiri untuk menjadi pos PI, satu peningkatan ya, bagus, dan bersinergi dengan MADA dan pusat. Wow, Mawil dulu ya, Mawil, MADA dan pusat. Pusat kejauhan, Mawil yang terdekat itu Mawilnya dari lereng Merapi ya. Nah, baik. Jadi saya baca sekali ini visi misi Bapak Umar Safari, membuka kelompok sel sendiri untuk menjadi pos PI dan bersinergi dengan MADA dan pusat. Kiat-kiat apa yang dilakukan? Sudah aja. Tapi nggak apa, kita jawab dari masjid langsung aja. Ya, sebenarnya kalau kenapa ada visi-misi seperti itu, karena
pertama kali saya mengenal pelayanan itu dari GGP. Terus yang saya tahu pada waktu bahkan saya sama istri itu yang diajarkan adalah gereja sel yang saya tahu. Dengan artinya ketika kita bergereja, pertumbuhan itu ada justru di kelompok-kelompok kecil, Pak. Jadi kita semua di situ bisa terbuka, kita bisa mengutarakan semua yang kita pikirkan, kita bisa sharing bahkan dari hal-hal terdalam sekalipun itu bisa kelihatan dari situ. Dan era sekarang rasanya itu saya kehilangan suasana seperti itu, Mas. Saya kehilangan situasi seperti itu. Akhirnya dari situ saya berpikir bahwa memang harus porsi gereja itu harus dikembalikan lagi ke sebagaimana mestinya, yaitu sebagai gereja sel yang jemaatnya itu sebagai gereja sendiri yang bertumbuh di kelompok-kelompok sel itu, Pak. Luar biasa, puji Tuhan. Jawabannya cukup komprehensif dan cocok dengan visi-misi yang saudara tuliskan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Semua peserta PDM sudah ada 8 orang, yang satu sakit, istri Bapak Gembala di Purworejo. Ada masih yang kelas PDP, yaitu ada 9 orang. Terus kita operator masuk slide sejarah gereja ya, sinopsis sejarah gereja. Itu karena sudah ada ini nanti gas karena waktunya nggak cukup sejarah gereja. Ya, dibuka halamannya, geser lagi, masih tertutup. Oh, karena tadi beberapa halaman, mungkin itu dogma GGP di close dulu boleh, lalu dibuka lagi. Ya, dibuka lagi, tapi para peserta kan sudah punya ya kitab ini. Ya, sinopsis itu selayang pandang. Selayang pandang ini artinya highlight sekilas, jadi tidak detail. Dan ini pun sebenarnya saya belum pas ngajar di sini karena saya pertama tidak alumni STTP, yang kedua masih ada senior. Saya banyak bertanya kepada senior, Bapak Iskia Suweknyo, Bapak Daniel Sukendra, Gembala GGP Salo yang sekarang ini lagi sakit, dari Manado. Saya banyak bertanya, kemudian adakah mereka catatan-catatan bahan, dan makanya masih berbentuk diktat, belum berbentuk buku. Ini yang bertugas membukukan nanti Majelis Pusat CQ bidang Litbang. Mudah-mudahan selesai sidang raya nanti sudah diterima ini saya kontribusi sedikit yang harus banyak dikembangkan oleh semua warga GGP, para gembala, terutama para dosen STTP. Tugas mereka, saya bukan lulusan, kalau saya lebih menguasai sejarah GBI, lebih menguasai dari tahun berapa, tapi nggak apa-apa, saya mencoba. Jadi andaikan ada yang kurang nanti berikan masukan saja. Oke, sambil lagi dicari filenya, judulnya sinopsis sejarah gereja. Baik, kita membaca dari halaman 2. Oh, ada itu ya. Tapi terpotong nggak apa-apa ya, mungkin apa? Oh, kelebaran ya. Ya. Kalau saya turun saya bisa persentasenya gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa daripada enggak. Ini kan untuk supaya peserta juga bisa melihat ke depan kan. Baik, kita lihat di halaman 2 Bapak Ibu. Sejarah GGP ini tidak merupakan atau belum merupakan data valid jumlah jemaat GGP sekarang ini. Data valid ada di Majelis Pusat. Ini hanya bentuk sinopsis sejarah GGP, terutama dulu-dulu para tokoh GGP, para perintis GGP. Untuk diketahui oleh para hamba Tuhan, secara khusus kita, secara khusus kita peserta diklat saat ini. Jadi tentunya kita semua sudah pernah mendengar ya, mungkin dikhotbahkan oleh Bapak Gembala, terutama pada saat ulang tahun HUT
GGP yang tanggal 29 Maret itu. Nama ini, nama Johannes Gerhard Thyssen. Siapakah dia? Dia yang membawa api revival sehingga terbentuknya Persekutuan Kerkgenootschap Pinksterbohing yang selanjutnya dinamakan, dinomenklaturkan menjadi GGP halaman 2. Nah, di situ kita lihat langkah-langkah beliau, bahwa beliau setelah tamat belajar dari seminari Saint Christona dari Rotterdam 3 tahun, kemudian dia melayani di daerah Sumatera. Maka Thyssen muda untuk bisa kontekstual berkomunikasi dan memahami budaya serta tradisi suku yang dilayani, dia harus belajar bahasa Batak. Menuju ke Sumatera pada tahun sekian. Kemudian karena situasi keluarga yang bersangkutan, beliau kembali ke Belanda pada tahun 1916. Waduh, aku belum lahir itu. Ya, menuju ke Belanda, naik terus ya. Karena ini buat dia terus ya. Nah, terus naik lagi ke poin yang keempat, halaman 3. Kembali ke Indonesia, tepatnya ke Pulau Jawa. Nah ini, ya, pada saat itu ketika kembali lagi ke Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, Brother Johannes Thyssen ini kemudian mengobarkan api Pentakosta yang disebut dengan istilah Pentecostal Movement, yang orang Belanda menyebutnya sebagai Pinksterbohing. Naik lagi halamannya, naik scroll ke atas ya terus. Maaf ini karena Microsoft Word, ternyata kalau PowerPoint tinggal klik. Ya, terus naik terus sambil jalan aja, ya. Halaman 4 peserta diklat, ya. Kemudian terus di Jawa Tengah, ini cerita pertama Sumatera terus Jawa Tengah di Cepu tanggal 29 Maret 23. Terus kemudian di Cepu inilah api Roh Kudus mengalir ke Surabaya melalui kebaktian rohani pada tanggal 12 April 2023 dan terus mengalir ke Bandung dan seterusnya. Di Bandung, Pak Thyssen terus melayani dengan semangat, menyewa gedung pengadilan negeri di kota Bandung, gedung Landratsel yang dipakai kebaktian pada waktu itu, dan seterusnya sampai kepada ini karena sinopsis juga singkat juga, ya, sampai kepada halaman 6. Ya, Pinksterbohing merambah ke Batavia. Ya, Pinksterbohing merambah ke Batavia. Di Batavia ini waktu itu kemudian mereka membangun gereja di Jalan Kebun Sirih nomor 49 Jakarta, yaitu rumah keluarga Wethers. Ya, kemudian ibadah berpindah ke keluarga Desiko, dan kemudian Pak Thyssen membeli sebuah gedung gereja bekas gedung gereja Metodis yang sekarang yang disebut dengan GGP Ecclesia Christi di Jalan Kramat Soka nomor 4. Jadi gereja itu udah lama, gedungnya itu dulu milik Metodis. Ya, puji Tuhan. Nah, di DKI sekarang perjalanan sejarah koordinasi gereja-gereja se-DKI pada waktu itu belum ada. Dibentuklah Korwil. Korwil ketuanya Pak Daniel Subedra, Korwil ketuanya Pak Kisuwu, dan terus Mada khusus. Mada khusus, lalu sekarang Mada. Mada saja sama dengan Jateng tadi, ini Mada DKI. Mada DKI sekarang namanya. Mada DKI jumlah jemaatnya itu ada
16 GGP dan 2 pos PI, halaman 6 paling bawah. Itu di DKI. Kita ya langsung sampai naik terus. Lalu halaman 7, kemudian Keramat Soka Eklesia Kristi merintis ke GGP Elim Ciputat pada tahun 61. Dari Ciputat kemudian berkembanglah GGP sekitarnya sampai sekarang Mada Banten. Dari Elim pertama kali GGP Ciputat, sekarang ini sudah ada GGP yaitu 15 jemaat GGP dan 1 cabang GGP dan 1 pos PI. Jadi jumlahnya ada 17. Cabang GGP ini masih cabang, tapi jumlah jemaatnya ada sekitar 80 orang, kebaktian pagi dan sore, tapi masih cabang, belum dikatakan dari jemaat mandiri. Lalu GGP pos PI Bulan Saga ini jemaatnya sekitar antara 20 sampai 30 orang. Ini kemudian di daerah Banten. Jadi cikal bakalnya adalah GGP Elim Ciputat. Dan terus halaman 8, Pinkster Bowing berkembang merambah ke Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, Yogyakarta. Terus pada akhirnya di sini ada sekarang Mada Jateng dan DIY dengan ketuanya yang sekarang ini adalah Bapak Pendeta Budi Setianto STH dengan beberapa gereja yang ada, yaitu ada 13 10, mohon dikoreksi karena ini tuan rumah, 10 jemaat GGP dan 3 pos PI. Apakah ada pertambahan? Apakah ini Boyolali sudah masuk? Saya juga, tapi tolonglah saya tidak bisa mengidentifikasinya. Kalau Boyolali belum masuk, mungkin mau diresmikan jadi jemaat cabang atau bagaimana? Nanti saya mendapat informasi, lalu saya edit di laptop saya, nanti di rumah saya tambahkan ini karena kerja sejarah kan terus berkembang kan gitu. Jadi tentang Gombong sendiri, tentang Jawa Tengah, tentang Jateng dan DIY sendiri, gereja yang terlama atau tertua adalah GGP Tiberias di Gombong ini. Ya, GGP Tiberias ini Pinkster Bowing juga menjadi alat Tuhan. GGP tempat ini menjadi alat Tuhan. Terutama pernah, saya lupa tahun berapa. Nah ini saya ngajar secara gereja sekarang tapi lupa tahun berapa. Ada utusan jemaat dan hamba Tuhan dari sini yang diutus ke daerah Lampung dan berhasil merintis di sana. Nama-namanya juga siapa itu saya lupa juga. Ini yang harus saya redaksikan supaya nanti ketika saya usulkan ke SDTP atau majelis besar ini lengkap. Jadi ada nama-nama, beberapa nama yang dikirim pada waktu itu oleh pendahulu gereja Gembala di tempat ini ke Lampung dan berhasil merintis jemaat di sana. Ya, khususnya gereja kita di sini. Ya, jadi pada tahun 1929 ini sejarah GGP setempat ya. Mohon izin, saya nanti diralat atau dikoreksi. 1929 perintis pertama waktu itu Brother J.C. Hofnagel dan Brother Lumeon dan Brother L.B. White. Ya, tempat kebaktian waktu itu di Gombong 1929 sampai 1938 di sebuah rumah sewa Jalan Dewi Sartika, nomor Jalan Dewi Sartika. Lalu 1938 sampai 1940 di sebuah rumah sewa Jalan Gereja. Apakah ada Jalan Gereja di Gombong ini? Ya. Oh, berarti saya mendapat informasi yang akurat. Jalan Gereja. 1940 sampai 1942 kembali ke rumah sewa yang pertama, artinya ke Jalan Dewi Sartika tadi. 1942 sampai 1947 ini yang saya jelaskan karena yang paling tua kan GGP di sini. Berpindah ke desa Sidayu. Sidayu di mana ini? Agak jauh, ada 10 km dari sini Pak Gembala? Gak ada. Sidayu. Ya. Gereja Sidayu dilayani oleh Brother L.B. White. GGP Gombong selanjutnya dilayani oleh almarhum Bapak Pendeta Sisis setelah Brother L.B. White.
Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Sukiman. Selanjutnya sekarang ini dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Budi Setianto. Apakah benar? Betul ya. Mau dikoreksi karena sejarah kan terus berkembang kan, berkaya, diperlengkapi gitu. Nah, ini tentang GKP di tempat Jawa Tengah dan seterusnya. Lalu kita lihat halaman terakhir 24 aja lah, orang ini tidak dibaca kok dan tidak didiskusikan kecuali ditambahkan ke saya supaya saya tulis, nanti saya lengkapi data saya ini kan. Halaman terakhir, nah nama-nama timeline itu turun waktu, daftar waktu. Ketua Umum GGP 20. Yang pertama perintisnya adalah Rev Johannes Gerhard Thyssen atau pendiri. Berikutnya Henk Thyssen setelah meninggalnya Gerhard Thyssen. Selanjutnya Tan Kim Lee. Pada saat Tan Kim Lee ini dibuatlah Yayasan Pergerakan Kristus. Kemudian anaknya Johannes Gerhard Thyssen, yaitu tadi Henk Thyssen, rapat pengurus karena Henk Thyssen harus kembali ke Belanda. Ditunjuklah ibu gembala pada waktu itu dibantu Ibu Eliza Rico Ratsabel. Jadi Pak Henk Thyssen tidak melanjutkan kepemimpinannya Majelis Pusat saat itu, ketua umum saat itu digantikan oleh Ibu Gembala Eliza Rico. Kemudian selanjutnya ketua umum adalah Pendeta MPT Kando. Ini sidang raya pertama GGP. Waktu itu masih disebut Kongres tahun 60. Lalu berikutnya Pendeta Dr. John H. Tera. Ini gembala jemaat GGP Ecclesia Christi pada waktu itu, ya, almarhum Dr. John H. Tera. John H. Tera ini ditunjuk pada Kongres yang kedua GGP. Lalu Bapak John H. Tera mundur karena waktu itu ada mundar-mandir ke Belanda dan sebagainya. Majelis Pusat menunjuk sebagai gantinya mengadakan konferensi. Dulu 64 menunjuk John H. Tera, 66 menunjuk Pendeta Yunus Anang. Nah, Pendeta Yunus Anang inilah yang sangat menyejarah untuk kami karena beliau merintis GGP Elim Ciputat. GGP Elim Ciputat yang pernah diserang oleh ormas-ormas pada waktu itu yang masuk ke televisi, yang Menteri Agama datang dari partai PDIP datang dan sebagainya. Yunus Anang. Ya. Kemudian ketua umum selanjutnya Arnold Kumolontang, sidang raya ketiga. Selanjutnya masih terpilih lagi Arnold Kumolontang, sidang raya keempat. Selanjutnya terpilih lagi Arnold Kumolontang, sidang raya kelima. Selanjutnya terpilih karena Pak Ketua Umum Arnold Kumolontang meninggal, Bapak Yusak Yonatan. Selanjutnya dipilih dalam sidang raya ke-6 Bapak Insinyur Paulus Sinengko Sudadi MTH MED, gelar lengkapnya. Sidang raya ke-6. Sidang raya ke-7 terpilih lagi Bapak Insinyur Paulus Sinengko Sudadi MTH MED. Sidang raya ke-8 terpilih lagi 3 periode Bapak Pendeta Insinyur Paulus Sinengko Sudadi MTH MPD, sidang raya ke-8. Sidang raya ke-9 GGP tahun 92 ini terpilih Pendeta Almond MT Retika, sekarang Gembala Jemaat di GGP Salub Bandung. Kemudian sidang raya 96 ke-10, sidang raya ke-10 Pendeta Almond MT Retika terpilih lagi. Nah, sidang raya ke 11 tahun 2001 terpilih Pendeta Niko Koyongian STH MA, sidang raya ke-10. Lalu sidang raya ke-11 tadi ya, Almond Retika ke-10, Niko Koyongian ke-11. Ke-12, sidang ke-12 terpilih 2006 terpilih Pendeta David Hengki Benaya, almarhum, dulu Kepala Jemaat GGP Immanuel Bogor. Lalu pada sidang raya ke-13
tahun 2010, Pendeta Dr. Andes Harsanto Adi Sukamto MM MTH, waktu itu masih Brigjen, sekarang sudah Brigjen Purnawirawan. Lalu sidang raya terakhir tahun lalu di Bandung, kayaknya ada beberapa peserta sidang raya yang peserta tikon yang ikut waktu itu di Bandung. Ya, pada tahun 2015 sidang raya ke-14 terpilih Pendeta Dr. Welly Mamusung MMis. Sampai sekarang seharusnya Agustus 2020 ada sidang raya yang ke-15, karena pandemi dengan surat keputusan Majelis Pusat ditunda pelaksanaan sidang rayanya menjadi Agustus 2021 apabila masih pandemi di Kota Manado tanggal 9 dan tanggal 10 Agustus 2021 di Kota Manado. Apabila masih kondisi pandemi, dibuat dua moda sidang raya nanti, yaitu moda hibrid, moda onsite di ruangan dengan protokol kesehatan ketat dan dengan moda daring dengan beberapa titik konsentrasi di daerah majelis daerah seperti itu. Jadi dengan demikian inilah highlight sekilas atau sinopsis layang pandang sejarah gereja GGP. Nanti khususnya Jawa Tengah, apabila ada yang belum disebutkan atau yang saya sebutkan stressing pointnya tadi GGP tuan rumah di sini, apabila ada tokoh yang belum saya sebutkan terlewatkan, mohon saya diberikan masukan supaya saya edit, karena ini saya mengawali tidak hanya Pak Ketua Mada sini meminta saya mengajar sejarah gereja, saya mengajar sejarah gereja di Mada lain itu sudah saya awali dulu, tapi nama-nama saya tambahkan, ada beberapa ketua Mada dan sebagainya, beberapa anggota jemaat GGP yang sudah dilantik dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf saya kalau menurut jadwal yang di-share oleh Bapak Ketua Mada Jabten DIY, saya sampai jam 12. Ini masih ada waktu atau belum, atau sudah selesai Pak? Kalau Bapak Sekretaris, saya berikan waktu just a minute untuk ada pertanyaan-pertanyaan atau mengcounter atau menambahkan. Begitu. Silakan. Baik tadi asas pengajaran GGP, baik juga sejarah gereja GGP. Mungkin Bapak Ibu ada mengenal, Pak di Jambi ada yang kurang Pak, jemaat ini namanya ini gitu. Nah ini karena saya sudah berusaha untuk telepon para senior dan para ketua Mada. Ya, ketua Mada di sini juga saya Pak mohon izin, jemaat GGP di Jawa Tengah itu ada berapa? Gereja lokal, pos PI maupun yang akan dijemaatkan. Data-data ini saya diberikan oleh ketua Madanya. Kalau tidak ada pertanyaan, just a minute atau masukan-masukan tambahan, saya berterima kasih sebagai mantan guru dan mantan kepala sekolah pegawai negeri sipil. Saya menyimpulkan dalam pengalaman saya mengajar selama 36 tahun dari muda sampai tua, ya saya menyimpulkan tidak ada pertanyaan. Yang pertama, kurang mudah karena dosennya, gurunya monoton. Yang kedua, materi itu cukup bagus, ya cukup bagus. Sehingga karena bagusnya sudah dipahami oleh peserta semuanya. Makanya saya memakai metode, kalau saya kepala sekolah dan guru di SMK itu pakai pendekatan pedagogi. Dalam diklat ini saya pendekatan andragogi. Apa bedanya pendekatan pedagogi dan andragogi? Pendekatan pedagogi, anak itu plain, seperti kertas putih yang siap diisi dengan warna apa dan sebagainya. Pendekatan andragogi, ini kertas itu sudah terisi penuh. Jadi mungkin bisa two ways communication.
justru pembicara ditambahkan penjelasan masukan-masukan dari peserta. Artinya kita berasumsi bahwa semua peserta itu sudah memahami, sudah sama-sama pintar. Itulah pendekatan andragogi. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, amin. Dikembalikan. Haleluya. Haleluya. Monggo, Pak. Tuhan, saya kira ini materi yang luar biasa, yang tanpa materi ini kita bukan apa-apa, ya Pak ya. Karena GGP ada dalam sejarah, itu berarti bahwa memang gereja kita sejak dari semula merupakan gereja yang berproses sampai hari ini ada rekan-rekan orang-orang yang dipakai Tuhan dalam sejarah yang sudah kita lihat bersama-sama, dan juga asas pengajaran yang memang dasarnya itu Alkitabiah. Ya. Pak Moderator mau izin Ya. interupsi just for a minute, few minute ya. Nggak adil tadi yang saya sebutkan PDM semua, sekarang PDP, tapi nggak maju. Hanya Bapak, iya, monggo. Bapak berdiri dulu Pak, nggak capek kok, hanya sebentar ya. Ya, yang kelas PDP Antonius Richard Gondowijoyo dari Jemaat Lokal. Misinya selalu setia dalam pelayanan dan memajukan GGP menjadi kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Yang kedua, Maria Indriani Sukmawati, sarjana ekonomi, kerinduan memenuhi panggilan amanat agung, teladan semangat hamba Tuhan pendahulu. Nah, ini secara gereja masuk. Ya, kerinduan teladan semangat hamba Tuhan pendahulu yang melayani di GGP begitu setia dan loyal dalam kondisi apapun. Kemudian Andreas Duyanto, selama ini saya melayani di GGP Puji Gusti Mergosono sebagai pemain musik dan membantu pelayanan di wilayah Pos PI. Haleluya, puji Tuhan. Dan lalu Margareta Indarti Sukmawati, sarjana ekonomi di Jemaat Lokal juga mendukung dan memperlengkapi diri sebagai hamba Tuhan. Good. Lalu Lintang di atas, Bumi di bawah. Lintang Bumi Sriyoko, yaitu visi-misinya ingin mengembangkan potensi diri untuk dipakai Tuhan lebih lagi dalam pelayanan dan perkembangan gereja. Lalu Dwi Muntini, ahli media teknik dari Roti Hidup Solo, menanamkan anak sejak dini untuk taat dan takut akan Tuhan. Haleluya. Mungkin ini guru sekolah minggu ini. Lalu Titik Sunati, GGP Roti Hidup, menanamkan hati yang takut akan Tuhan kepada anak-anak sampai mereka dewasa. Ini juga mungkin guru sekolah minggu. Lalu Rizky Tito Pratama dari Roti Hidup, jemaat bisa lebih mengerti dan menjalankan kebenaran firman Tuhan, terutama anak muda memiliki iman yang teguh dan bisa menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitar. Haleluya. Nah, ini Rizky Teguh Pratama. Lalu apoteker, wah, itu ada apoteker. Ya. Apoteker Riana Novitasari, sarjana farmasi, menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati, mau dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan semuanya. Saya menyimpulkan aktivitas Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama dengan saya, mari bersemangat, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Kerja itu dalam rangka pelayanan di gereja kita masing-masing. Mohon izin Pak, udah 3 menit Bapak capek. Tuhan berkati, salam. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat kerinduan kita semua, komitmen untuk melayani di GGP, baik PDM maupun PDP yang sudah dibacakan tadi, Pak Pendeta Bambang. Kita percaya ini bagian kita. Kerjakanlah bagian kita, maka Tuhan pun akan mengerjakan bagiannya untuk melebarkan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia pelayanan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya kita sesuai jadwal, kita ada waktu untuk makan di siang hari. Bukan makan siangnya ya, kita makan di waktu siang. Maka untuk doa makan, saya minta utusan dari Solo, dari apoteker tadi ya. Ya, monggo pimpin doa makan untuk maju ke depan.
kita akan siapkan nanti untuk berita yang sudah sediakan siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, segala kebaikan yang Tuhan beri bagi kami sampai siang hari ini Tuhan. Dan berikan kami sukacita, dan berkat yang luar biasa yang kami masih boleh sampai di titik ini di kelas pada siang hari ini. Siang hari ini kami akan menerima berkat jasmani yang Tuhan sediakan bagi kami, dan berkati setiap makanan dan minuman yang sudah disediakan supaya bisa menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Dan berkati setiap tangan-tangan yang menyediakan Tuhan, dan kembalikan berkat dari Bunda yang balas setiap perjalanan mereka, dan semakin hari semakin setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam kuasa-Mu siang hari ini, dan kami tetap semangat sampai di akhir sesi ini. Kami tetap fokus sampai di sesi ini, sampai di akhir sesi nanti Tuhan, sehingga harapan Tuhan tetap menyertai dalam hati kami, dan kami semakin siap dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di depan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur, kami serahkan semua dalam kuasa-Mu. Puji Tuhan, terima kasih telah memberkati kepada Bapak Pendeta Bambang Priyono MTH yang sudah menyampaikan materi sejarah Gereja Gerakan Pentakosta dan asas pengajaran Gereja Gerakan Pentakosta. Kita ada waktu makan 45 menit kalau sesuai dengan jadwal, maka kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil makan minum di sebelah timur gereja, dan pada jam 1 nanti kita akan masuk materi TTG atau Tata Dasar Tata Tertib Gereja Gerakan Pentakosta, Liturgi dan Sakramen GGP. Demikian sebagai informasi. Selamat menikmati makanan dan minuman yang sudah disediakan panitia. Suara volume